Halo adik-adik, selamat pagi. Kenalin, ini bersama Kak Lewi dan Kak Lewi ditemani oleh Kak Martin dan Kak Darwin. Sebelum kita bersatu dalam doa, kakak mau ngingatin untuk tetap jaga protokol kesehatannya, yaitu cuci tangan dan pakai maskernya. Stay at home ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sepanjang hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa beribadah online di pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Sebentar kita akan naikkan pujian, segala puji syukur. Kita ulangi lagu ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebentar adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi kekuatan buat sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan belajar tentang keadilan dan kebijaksanaan seorang raja di dalam Alkitab. Ada yang tahu siapa raja itu? Apakah Raja Daud, Raja Saul, atau Raja Salomo? Penasaran? Yuk kita simak kisah berikut ini. Salomo adalah salah satu raja Israel terbesar dan yang paling lama memerintah yang tercatat di Alkitab. Salomo adalah orang yang sangat mengasihi Allah. Salomo pernah memohon kepada Allah agar menolongnya menjadi raja yang baik. Allah senang dengan permintaan Salomo, dan Allah pun bertanya kepada Salomo, berkat apa yang Salomo inginkan? Salomo pun menjawab bahwa dia ingin menjadi orang yang bijaksana. Mendengar hal itu, Allah sangat senang. Dia memerintahkan Salomo untuk mematuhi perintah-perintahnya. Maka Salomo pun akan menjadi raja dan orang yang bijaksana. Selama menjadi raja, Salomo adalah orang paling bijaksana di bumi. Banyak orang datang dari berbagai negeri untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Bahkan raja dan ratu pun dari negeri lain mengunjunginya. Mereka membawakannya hadiah-hadiah yang indah. Suatu hari, dua orang wanita datang ke hadapan Raja Salomo. Mereka berebut anak. Keduanya sama-sama baru melahirkan. Mereka pun tinggal bersama. Salah satu ibu karena tidur nyenyak tidak sadar menindih bayinya. Bayinya akhirnya meninggal. Lalu ibu yang memiliki bayi yang meninggal itu menukarkan bayinya yang sudah mati dengan yang masih hidup milik ibu yang lain. Saat ibu bayi yang masih hidup bangun, dia kaget. Kenapa anaknya mati? Lalu dia sadar bahwa bayi itu bukan bayinya. Waktu dia melihat bayinya digendong oleh temannya, dia marah dan berkata, "Itu bayiku, bayimu sudah mati. Kamu menukarnya dengan bayiku." Ibu yang palsu berkata, "Ini bayiku, bayimu yang mati itu." Di depan raja mereka terus ribut. Ibu yang palsu maupun yang asli. Mereka sama-sama menginginkan bayi yang masih hidup itu. "Diam!" tegur Raja Salomo. Dia sudah tidak tahan mendengar keributan. Dia minta pengawalnya mengambil pedang. "Taruh bayi itu di depanku. Daripada terus bertengkar, bayi ini kubagi dua saja." Ibu yang palsu berkata sambil tersenyum, "Iya, bagi dua saja bayinya biar adil." Tetapi ibu yang asli menangis dengan keras sambil berkata, "Jangan, tuanku raja, jangan bunuh anakku. Biarlah wanita ini mengambil anakku. Aku tidak mau anakku, tuanku." Raja lalu berkata, "Ambil bayi itu, serahkan ke ibu yang sedang menangis itu. Dialah ibunya." Lalu ibu yang palsu dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Raja Salomo tahu ibu yang asli tidak mungkin ingin melihat anaknya dibunuh. Raja Salomo tidak benar-benar loh ingin membunuh anak itu, hanya untuk menguji siapakah ibu yang asli. Raja Salomo sungguh raja yang penuh hikmat, karena dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kisah dari Raja Salomo tadi sudah berakhir. Cerita ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28.
Siapa yang tadi sebelum cerita mulai udah benar nebaknya kalau itu adalah Raja Salomo? Ayo, siapa? Adik-adik semua, dari kisah keadilan Raja Salomo ini, kita boleh belajar dua hal. Yang pertama, dalam Tuhan ada keadilan. Sifat Tuhan adalah adil, artinya Ia akan selalu berlaku benar sesuai aturan kebenarannya. Keadilan Tuhan itu ditunjukkan seperti Ia mencintai orang-orang yang melakukan kebenarannya dan membenci orang-orang yang melakukan kefasikan atau kejahatan. Poin yang terakhir adalah kita harus menjadi orang yang adil. Sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita mencontohkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari seperti Raja Salomo tadi. Minta hikmat sama Tuhan dan kebijakan dari Tuhan supaya kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa adil. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Ayub 28 ayat 28 yang berbunyi, "Tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.